Dinamika pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem terus bergelora meski disambut hangat di luar partai, hilangnya dukungan justru terjadi di dalam tubuh Partai Nasdem. Sejumlah kader menyatakan mundur dari partai sejak Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Apa yang sebenarnya terjadi di internal Partai Nasdem? Apakah pertemuan Anies dan AHY ini sebagai pertanda awal koalisi? Kami akan membahasnya bersama Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, dan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat malam, Bung Willy. Malam, Eva. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Jayadi juga sudah tersambung melalui sambungan telepon. Pak Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Eva. Oke, saya ke Bung Willy dulu. Bung Willy, ini awal pekan Nasdem langsung tancap gas dengan mengumumkan calon Presiden Anies Baswedan. Tapi kemudian menarik untuk mencermati di saat beberapa pihak kemudian mengapresiasi pengumuman Anies Baswedan sebagai capres Nasdem, termasuk juga yang kita lihat hari ini ada sejumlah kader Nasdem yang justru mundur karena hal tersebut. Ini apa yang terjadi sebetulnya, Bung Willy? Ya, sebenarnya bukan satu hal yang terlalu terburu-buru atau ujuk-ujuk ya. Anies ini kan salah satu dari 3 orang yang menjadi keputusan dari Rakernas, Eva. Itu bulan Juni. Di dalam bulan Juni itu kami memberikan mandat kepada Ketua Umum kurang lebih 3 bulan akan mengusulkan jadi satu nama. Jadi itulah kemudian diumumkan pada hari Senin kemarin nama Pak Anies sebagai figur calon presiden dari Partai Nasdem. Kan presiden itu cuma ada 1 orang, Pak. Tidak mungkin presiden ada 2 atau 3. Kalau ada 3 kita usung 3-3-nya kan. Nah, setiap pilihan politik tentu sudah kita kalkulasi secara matang. Pak Surya sudah melakukan kontemplasi yang cukup panjang. Kemudian kenapa Nasdem menjatuhkan pilihan pada Pak Anies Baswedan? Ya, tentu ini tidak terlepas dari alasan-alasan objektif dan alasan subjektif, Eva. Alasan objektif itu seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum di saat pidato deklarasi, kita sedang menghadapi krisis global, ya. Bagaimana perebutan sumber daya itu menjadi sebuah situasi yang sangat mencekam, ya. Tentu ini berimbas kepada situasi kita di dalam negeri. Nah, kita membutuhkan figur pemimpin untuk kepemimpinan nasional pasca 2024 itu yang cukup kompatibel itu adalah figur Pak Anies. Secara objektif. Secara subjektif, figur Pak Anies memiliki beberapa catatan yang kami sampaikan di saat deklarasi. Beliau memiliki otoritas moral, memiliki komitmen konstitusional yang luar biasa, dan yang terakhir adalah kapasitas dan kapabilitas beliau yang cukup dibutuhkan oleh Indonesia ke depan, ya. Sehingga bagaimana capaian-capaian yang sekarang sudah kita raih itu bisa dilanjutkan, dan kemudian apa yang masih kurang itu untuk kemudian kita rubah. Sehingga lahirlah sebuah spirit continuity and change, ya. Itu yang menjadi spirit dari proses pendeklarasian Pak Anies. Nah, yang kedua, Eva, adalah hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak pernah dimenangkan, ya. Itu pesan Bung Syahrir kepada kita semua. Tentu segala suatu pilihan politik ada plus minusnya. Nah, dalam hal ini kami sadar betul kami masih partai baru, ya. Tentu masih ada sifatnya yang beberapa teman-teman yang kurang puas, ya. Tapi keputusan sudah diambil, dan kami tentu menghargai bagi teman-teman yang memilih jalur politik yang lain. Di barat rumah mungkin teman-teman itu ingin berkelana dulu, nanti kalau sudah capek terus pulang ke rumah kembali gitu. Jadi itu suatu hal yang besar, tapi hari ini kami merilis justru capaian Nasdem. Bahkan kita bisa lihat survei SRMC kemarin dirilis juga, Nasdem mengalami peningkatan yang sangat signifikan itu di beberapa wilayah dengan
bergabungnya dengan diusungnya figur Pak Anies sebagai calon presiden. Jadi langsung sudah berdampak begitu ya terhadap kotel efek untuk Nasdem. Kalau memang kemudian bukan hal yang mengejutkan, tapi nyatanya ada kader partai yang kemudian terkejut dan memutuskan untuk mundur. Nah, tapi saya langsung ke Mas Jayadi. Mas Jayadi melihatnya bagaimana ini? Belum kemudian harapannya pencalonan atau pengumuman calon presiden ini tentunya memperkuat partai, tapi faktanya ada beberapa kader yang kemudian tidak setuju dengan keputusan ini. Anda melihatnya bagaimana? Ya, itu memang resiko yang atau konsekuensi atau resiko yang diambil Nasdem ketika memutuskan untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres gitu. Di satu sisi Nasdem mengharapkan akan ada tambahan suara yang luas pencalonan Anies itu, tapi di sisi lain saya kira Nasdem juga sadar bahwa akan kehilangan beberapa suara gitu. Cuma pertanyaannya memang apakah keluarnya beberapa kader Nasdem itu mencerminkan juga kehilangan suara Nasdem di tingkat akar rumput gitu. Itu yang kita lihat lebih jauh nantinya. Yang pasti kalau di data LSI, pasca pencalonan Anies beberapa bulan lalu, itu saya melihat memang di tingkatan rumput pemilih Nasdem pada Agustus lalu itu sudah lebih banyak, sekitar 39% ya, pemilih Nasdem itu yang cenderung ke Anies. Lebih banyak daripada pemilih Nasdem yang cenderung ke Prabowo atau ke Ganjar Pranowo. Jadi dari sisi itu kemungkinan memberikan kepercayaan diri yang cukup kepada Nasdem untuk berharap bahwa basis-basis Nasdem lambat laun akan basis-basis pemilih Anies itu lambat laun akan memilih Anies juga gitu, sehingga kehilangan suara Nasdem akibat mencalonkan Anies itu bisa ditutup dengan lebih banyaknya suara yang masuk ke Nasdem karena pencalonan Anies, seperti yang disampaikan oleh Kak Willy tadi. Gitu. Mas Willy. Dan memang potensinya cukup banyak ya. Anies cukup di daerah Sumatera, beberapa daerah Sumatera, di beberapa daerah Kalimantan, di Jawa Barat, DKI dan Banten, serta di beberapa daerah di Kalimantan dan Sulawesi serta Maluku. Juga mungkin Nusa Tenggara Barat ya. Jadi daerah-daerah itu di daerah-daerah itu Nasdem banyak yang suaranya rendah. Diharapkan Nasdem bisa memperoleh suara lebih tinggi di daerah-daerah tersebut. Pak Sambil pada saat yang sama kehilangan suara yang memang menjadi risiko itu diminimalisir oleh Nasdem gitu. Dan itu masih perlu kita lihat nantinya. Tapi beberapa kemudian kader yang mundur ini ada dari wilayah-wilayah yang memang bukan merupakan basis utama Partai Nasdem begitu ya, Mas Jayadi. Anda melihatnya bagaimana? Ini kan ada yang dari Bali begitu ya, Mas Willy. Kemudian ada dari Sulawesi, betul ya Mas Willy ya? Ya. Sulawesi Utara, ada di daerah Bali, yang memang Nasdem tidak begitu kuat. Silakan Mas Willy. Ya, tentu semua hal itu memiliki konsekuensi, Eva. Tapi terlepas dari hal itu, ya, apa yang Nasdem lakukan ini kan sebuah lompatan kualitatif bagi proses kita berdemokrasi, terkhusus dalam proses kandidasi. Kita kan selama ini selalu disodorkan dramaturgi politik last minute, injury time, sehingga publik memiliki asosiasi yang rendah terhadap capres dan kemudian kesiapan partai. Nasdem kemudian ingin hadir mengantitesa realitas-realitas itu sehingga publik memiliki awareness yang cukup tinggi siapa calon presiden dari partai tersebut ya. Dan itu bukan kadernya, tapi Nasdem membuka diri terhadap proses why not the best, kata Pak Surya, memajukan putra-putri terbaik dari publik sendiri, dari rakyat Indonesia sendiri, untuk kemudian sesuai dan sebangun dengan apa yang menjadi emosi publik ya. Itu yang kemudian zeitgeist atau semangat zaman itu yang coba difasilitasi dan ditangkap oleh Partai Nasdem. Jadi ini tentu kemudian juga membuat yang lain merespon ini, kita harap ya. Karena apa?
dengan mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden, tentu standar kepemimpinan kita sudah memiliki sebuah level tertentu, Eva. Suka nggak suka, senang nggak senang, itu sebuah hal yang kemudian publik bisa mensyukuri itu kita bersama-sama ya. Semoga kemudian kontestasi ini kita harapkan dengan sebuah proses yang sangat matang, dewasa, sukaria, sukacita gitu ya. Sehingga apa yang menjadi PR kita dari 2 pilpres yang kemarin itu terjawab sudah. Jadi ini kami lakukan, kata Pak Surya, semata-mata untuk kemudian apa yang terbaik untuk publik dan sekaligus pembelajaran proses pematangan kita dalam berdemokrasi, ya Pak. Oke, Bung Willy, tapi sebetulnya bagaimana psikologis begitu ya internal Partai Nasdem, karena belum mulai melangkah kemudian sudah ada gejolak internal di beberapa wilayah begitu ya. Saya tidak tahu apakah memang Eva, ini jangankan dalam partai, sebuah organisasi yang kemudian berkontestasi untuk merebutkan kekuasaan atau sumber-sumber kekuasaan. Kita mau nikahan aja atau kalau dalam bahasa kampung saya itu mau barale aja, itu ribetnya setengah ampun. Tuh kan Eva pernah ngerasain itu. Jadi itu suatu hal yang wajar. Misalnya mama ini atau keluarga ini lupa diundang atau segala macam, itu kan ada yang kecil hati. Resiko itu pasti ada ya. Tapi sekali lagi kami sebagai partai yang sudah mendeklarasikan Pak Anies, Pak sudah menyampaikan ya, kami akan go ahead dengan semua resiko yang akan kami hadapi ya, karena inilah pilihan-pilihan politik dan pilihan itu sebuah keniscayaan ya. Tinggal bagaimana sekarang kalau kita mau lucu-lucuan apa yang diekspos itu juga ya ada yang goreng-goreng lah. Kan kadang-kadang gorengan ini lebih enak daripada makanan sama main course. Kalau lihat TikTok, yang lain-lain yang beredar itu entah foto kapan, itu entah karyawan dari mana, terus dibikin joget-joget goyang-goyangnya. Kita nggak usah respon yang lucu-lucu itu aja. Kami dipesankan Pak Surya tetap dalam politik bagaimana merawat kewarasan kita dan bagaimana kemudian tetap menjalankan sebuah hal yang sifatnya positive thinking ya. Jadi proses itu ya kami membuat rilis bagi teman-teman seperti Bu Niluh yang keluar ya kami hormati. Terima kasih atas proses sudah bersama-sama. Semoga nanti kalau sudah capek berkelana pintu kami kembali terbuka, silahkan bergabung kembali gitu ya. Jadi sama seperti anak mungkin lagi ngambek gitu ya Pak. Terus orang tuanya mungkin marah gitu ya, terus atau mengambil keputusan A. Nah, nanti kalau udah capek dia main hujan atau kepanasan nanti pulang ke rumah dia untuk mandi ya Pak. Oke Mas Jayadi, Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang betul begitu ya ada beberapa kader yang kemudian mundur karena pengumuman capres ini adalah dinamika, boleh kita bilang ini sebagai riak-riak begitu ya dalam menuju ke suatu pelaminan kalau tadi disilahkan oleh Bung Willy, atau apakah ini akan terus bergulir panas dan nanti akan mengganggu soliditas dan bahkan sejauh elektabilitas? Iya, apakah itu akan bergulir menjadi bola salju atau tidak masih harus kita lihat. Tapi untuk sementara saya melihatnya ini masih riak-riak saja. Kenapa saya bilang begitu? Karena 3 bulan yang lalu ketika mengumumkan nama Anies antara lain sebagai yang nomor 1 di dalam pengumuman bakal calon capres Nasdem, itu kan para elit Nasdem mayoritas mendukung itu di Rakernas kan? Ya. Lalu yang kedua, dilihat dari tepuk tangan begitu ya Mas Jayadi. Iya, setelah itu tidak ada faksionalisasi akibat atau friksi akibat penyebutan nama itu ya. Nah sekarang mungkin mereka masih menunggu, siapa tahu yang pro Ganjar berharap Ganjar yang diumumkan gitu kan, atau yang pro Andika yang dipilih. Tapi ketika misalnya yang dipilih Anies, lalu yang memang tidak suka dengan pilihan itu, lalu memutuskan untuk keluar. Tapi kalau kita lihat, sementara ini kan yang tidak setuju itu, yang menyatakan keluar kan masih orang per orang. Belum menunjukkan gejala adanya semacam gerbong yang keluar secara ramai-ramai. Tentu Nasdem berharap itu tidak terjadi ya. Nah, tapi saya melihat dari luar itu belum menunjukkan
yang kecewa itu belum masif begitu, terlihat masif. Satu di tingkat elit Nasdem ya, baru beberapa daerah dan beberapa orang. Nah nanti kita lihat itu apakah menjadi gelombang keluar dan apakah itu nanti diikuti oleh berpindahnya pemilih Nasdem dari pemilih Nasdem menjadi pemilih partai lain akibat memilih Anies itu. Jadi kalaupun cukup banyak yang keluar, nanti juga harus tetap dihitung apakah yang keluar itu lebih banyak dibandingkan dengan yang masuk ke Nasdem. Tapi mengingat capres itu mestinya punya yang jauh lebih luas dibandingkan dengan partai, maka itu menjadi tugas dari itu menjadi apakah itu akan menjadi kekuatan Anies atau tidak ya untuk membantu Nasdem untuk tetap bertahan bahkan meningkatkan suaranya walaupun banyak kehilangan akibat mencalonkan Anies. Jadi saya melihatnya sementara ini ya masih belum terlihat gerakan yang masif atau fenomena masif keluarnya itu baik di sisi elit maupun di sisi akar rumput. Oke. Yang jelas sudah ada sambutan hangat begitu ya setelah ada pengumuman capres dari Nasdem ini setidaknya dari partai lain. Kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, kami lanjutkan dialog. Saya ke Bung Willy lagi. Bung Willy, kalau kemudian di dalam ada gejolak internal begitu, kalau tadi Mas Jayadi menyebutnya riak-riak begitu ya. Kita melihat ada sambutan hangat ini hari ini Anies Baswedan calon presiden dari Partai Nasdem bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, ini apakah sudah indikasi bahwa memang sudah akan terjadi koalisi? Ya, itu kode keras lah, Pak. Tadi kan ibaratnya itu kan bukan lagi ta'aruf itu kan. Ta'arufnya sudah cukup lama ya. Tadi ya itu apa ya. Pengantin datang ke mertua lah gitu ya. Untuk menentukan tanggal. Insya Allah. Ya. Tentu kami sudah menjalin komunikasi yang cukup intensif dengan Partai Demokrat, ya, dengan PKS. Tadi juga disisir oleh Pak Anies sendiri di dalam konferensi pers beliau. Ini yang coba kami matangkan. Beberapa kesepahaman sudah menemukan titik terang yang menjadi kesepakatan. Ya. Ini berproses terus ya. Jadi semangat kami bersama yaitu continuity and sense ya. Dengan spirit yang kolaboratif di antara tiga partai ini ya, ada spirit yang kami kedepankan itu namanya equal partnership, tidak ada tuan dan tidak ada majikan dan tidak ada subordinasi satu sama lainnya. Itu yang terus kami lakukan. Kalau kita rujuk bagaimana respon yang cukup besar sehari sebelumnya, kita lihat bagaimana Bang Akbar Tanjung, tokoh senior kita, mantan Ketua Umum Golkar, Pak Anies ya, itu juga ekspresi yang sangat luar biasa. Yang sebelumnya juga pemuda Pancasila Pak Yapto ya mengukuhkan Pak Anies sebagai anggota dengan nomor anggota 007 sebagai anggota pemuda Pancasila ya. Jadi memang dinamika dialektika itu sebuah keniscayaan yang akan kita hadapi dalam sebuah proses kandidasi atau menuju Pilpres ini, Pak. Jadi apa yang kemudian kita lihat ini bisa ditangkap sebagai kode keras yang mungkin hanya tinggal menunggu resminya saja, begitu ya, Bung Willy? Ya, sekarang kan sudah mulai ancang-ancang kan itu kan. Ya kita tunggulah kapan janur kuningnya, lalu kemudian kita undang nanti kalau Eva jadi saksinya, nanti kita cari penghulunya siapa gitu kan. Proses politik ini yang kemudian karena keniscayaan berkoalisi di luar PDI Perjuangan itu sebuah hal yang harus dilakukan. Maka kemudian kami tidak ingin kawin paksa ya Pak, sehingga komunikasi satu sama lainnya dibangun secara intensif untuk menyusun yang pertama yang paling penting adalah platform perjuangan bersama. Habis itu baru kemudian beberapa hal lain kami bicarakan, masalah momentum deklarasi, masalah pasangan calon, kemudian dibahas secara intensif bersama tiga partai ini. Jadi proses bagaimana
menekankan, kami mulai dari realitas-realitas objektif yang kita hadapi itu untuk kemudian turun sebagai sebuah spirit berjuang bersama. Jadi chemistry yang kami bangun di dalam 2 layer sekaligus chemistry antara partai dengan kandidat dan partai sesama partai. Itu yang kemudian menjadi sebuah hal yang benar-benar kami jalankan secara intensif. Jadi tidak ada political order di dalam hal ini, tapi dengan penuh kesadaran, dengan penuh kegoirohan bersama, berjuang bersama, bergandengan tangan bersama untuk maju bersama-sama, Eva. Oke, Mas Jayadi, Anda melihatnya bagaimana pertemuan antara Anies dengan AHY hari ini? Apakah memang ini salah satu strategi untuk meraup suara oposisi atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, memang capres, nanti penentuan cawapres itu menjadi 2 faktor yang sangat menentukan rencana koalisi antara 3 partai ini bakal terus berlanjut atau tidak ya. Pertama, saya kira memang tugas Anies adalah membuktikan kepada Bang Surya dan kepada partai lain yang akan menjadi mitra koalisi itu bahwa Anies menjadi faktor perekat tambahan atau kalau nggak jadi perekat utama untuk koalisi ini terjadi gitu. Karena itu dengan hadirnya Anies itu mestinya penentuan cawapres yang bisa menjadi faktor menentukan berlanjut tindaknya koalisi itu bisa diatasi. Tapi tentu saja yang kedua kemudian tidak bisa dinafikan bahwa siapa nanti atau bagi penentuan cawapres itu nanti akan menentukan koalisi ini akan tetap terbentuk dan solid atau tidak gitu. Karena itu menurut saya memang sebaiknya yang dilakukan oleh Anies dan 3 partai ini adalah mengesampingkan dulu siapa nama yang akan muncul tapi sebagai cawapres. Tapi mereka mengutamakan dulu mekanisme mencari cawapres itu. Kemarin Bang Surya mengatakan mekanisme mencari wapres diberi kesempatan kepada Anies. Tapi itu kan salah satu faktor saja. Nah itu perlu disepakati mekanismenya. Nah, menurut saya ada mekanisme objektif yang bisa ditempuh oleh Nasdem, PKS dan Demokrat dalam hal ini. Misalnya pertama, tuan cawapres itu adalah bagian dari upaya untuk memastikan soliditas koalisi. Yang itu faktor objektif pertama. Faktor objektif kedua adalah hitung-hitungan elektabilitas baik sebagai pasangan secara umum maupun apakah capres dan cawapres yang nanti akan ditentukan itu saling komplementari satu sama lain. Komplementari itu misalnya yang satu kuat di Sumatera, yang satu kuat di Jawa Timur, yang satu kuat di Barat, yang satu kuat di Timur, itu bisa menjadi pertimbangan. Atau segmennya saling komplementari. Misalnya antara sipil militer, antara generasi non-milenial dengan milenial, atau antara perempuan dan perlunya perempuan dan sebagainya. Jadi kriteria itu yang harus juga dijadikan kesepakatan. Yang ketiga faktor yang bisa menjadi pertimbangan adalah apakah pasangan yang terbentuk itu nanti akan memberikan efek positif bagi perolehan suara partai masing-masing. Kalau nggak setara, perbedaan di antara ketiganya memperoleh berkah dari calonan itu paling tidak terlalu jauh gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu bisa menjadi pertimbangan objektif, baru kemudian mereka masuk ke nama-nama mana yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Nah, saya melihat memang ada dua nama yang paling berpeluang untuk masuk itu, yaitu satu AHY, yang kedua Hovifah, yang ketiga baru yang diusulkan oleh PKS. Nah, bagaimana memutuskannya? Saya kira berarti bisa 3 nama ya, bukan 2 ya, Mas Jayadi? Berarti 3 nama ya, bukan 2 ya? 3, tapi yang paling berpeluang menurut saya AHY sama Hovifah tampaknya. Oke, nah kalau dari Nasdem sendiri, Bung Willy, bagaimana kalkulasi kriteria cawapres yang paling pas berdampingan dengan Anies Baswedan? Ya tentu kita harus menciptakan duit tunggal di antara capres dan cawapres ini, saling komplementari penting, chemistry yang terbangun itu sebuah hal yang mutlak
sehingga pekerjaan-pekerjaan pemerintah itu saling melengkapi. Ya. Jadi ini hal yang kemudian menjadi pertimbangan kita di luar pertimbangan-pertimbangan rasionalitas untuk pemenangan Eva seperti apa yang sudah dipaparkan oleh Bung Jayadi Hanan tadi. Jadi rasionalitas yang berbasiskan elektoral itu penting ya, tapi faktor-faktor kualitatif itu menjadi hal yang kita bahas secara bersama-sama. Nah, bagaimana mekanisme menentukan calon wakil presiden ini? Kalau dari Nasdem itu kami serahkan kepada Pak Anies seperti apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh untuk memilih dan memutuskannya siapa yang akan menjadi pendamping beliau. Nah, tentu ini sebuah proses bersama yang harus kita lalui secara musyawarah, mufakat di dalam partai koalisi. Ini yang kemudian menjadi pembahasan secara intensif. Jadi kami dari Partai Nasdem sendiri tidak punya preferensi untuk dari calon internal tidak ada. Kami tidak menyodorkan nama siapapun, gitu ya. Kami serahkan kepada Pak Anies. Kami nawa atau ona sepenuhnya kepada Pak Anies seperti apa yang menjadi garis yang sudah ditegaskan oleh Ketua Umum kami. Itu yang sejauh ini bergulir, Eva. Oke, kalau kemudian tadi ada dua nama yang disebutkan oleh Mas Jayadi, ada Bu Hovifah dan juga ada Mas AHY begitu ya. Kalau dari Nasdem sendiri melihatnya bagaimana kualitas dari masing-masing nama yang kemudian tadi Mas Jayadi katakan dari berbagai pertimbangan secara logisnya? Ya, tentu itu menjadi hal yang kami diskusikan. Tapi sekali lagi, sekali omongan yang sudah disampaikan oleh Pak Surya, kami ikut saja ya. Pak Anies silahkan, tentu nanti di dalam kita bangun proses mekanisme bersama bagaimana proses penentuan calon wakil presiden tersebut. Tapi siapa saja itu ya tentu kita ingin menciptakan yang terbaik seperti yang sudah sampaikan, why not the best ya. Ya kita harus menciptakan best of the best sebagai sebuah bentuk pasangan ya. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, Pak Anies dengan siapa itu saling ya kemudian yang benar-benar kita ingin hadirkan. Apa yang kemudian menjadi kebutuhan objektif dari tantangan kepemimpinan nasional kita pasca 2024 itu yang harus kita letakkan secara bersama-sama. Partai itu kan bridging saja ya. Partai itu jembatan emas untuk kemudian menghantarkan putra-putri terbaik untuk memimpin negara bangsa. Nah, kami ingin sekali lagi terbangun dengan aspirasi publik dan kebutuhan kita ke depan. Jadi dua variabel itulah yang kemudian harus kita godok bersama-sama, Eva. Oke, baik. Terakhir dari Mas Jayadi. Mas Jayadi, tadi Anda menjabarkan beberapa poin-poin begitu ya, kriteria untuk mengisi dari sosok Capres Anies Baswedan. Kemudian juga Bung Willy juga tadi menjabarkan bagaimana ini harus menjadi duit tunggal dan dipilih yang terbaik. Menurut Anda faktor apa yang kemudian nanti akan menjadi penentu siapa yang akan, faktor utama yang akan menjadi penentu siapa yang nanti akan mendampingi Anies Baswedan? Pertama, elektabilitas keduanya sebagai pasangan. Jadi hitung-hitungan itu yang akan menjadi faktor penting. Yang kedua, apakah elektabilitas pasangan mana yang punya pengaruh paling positif terhadap perolehan suara ketiga partai di koalisi, gitu. Yang ketiga akan berpengaruh, yang menentukan adalah apakah penentuan cawapres itu nanti berpengaruh terhadap gagal atau tidaknya koalisi. Maksud saya begini, kalau ada nama calon, akibat nama calon wapres itu tidak diakomodasi, maka kemudian itu mengakibatkan salah satu partai keluar, maka itu menjadi sia-sia kan? Karena yang rugi bukan hanya satu partai, tapi ketiga-tiga partai itu, karena harus memulai dari nol lagi koalisinya dengan partai lain atau bubar sama sekali. Jadi tiga faktor itu saya kira nanti akan menentukan apakah seseorang itu akan menjadi cawapres atau tidak. Siapakah yang punya potensi? Sebetulnya banyak akan di luar itu. Kalau secara individu memang ada banyak nama, ada nama Ridwan Kamil, ada nama AHY, nama Hovifah, kemudian nama Sandiaga Uno dan seterusnya. Itu ada. Tapi yang ada di internal partai, tiga partai ini kan sementara yang paling menonjol adalah AHY, lalu beberapa nama dari PKS. Plus saya dengar
ada juga usulan soal Khofifah. Jadi nama-nama itu saya kira yang akan tampaknya yang akan menjadi yang akan dianalisis sebagai prioritas. Oke. Dan karena elektabilitas masing-masing bakal cawapres secara individu itu juga tidak beda-beda jauh amat, dan nama Anies itu kalau dalam simulasi, berbagai simulasi, dipasangkan dengan AHY, dipasangkan dengan Khofifah, dipasangkan dengan beberapa nama lain itu cenderung cukup kompetitif berhadapan dengan bakal calon lawannya. Misalnya bakal calon lawannya itu Prabowo atau Ganjar atau nama lain. Jadi saya kira tidak akan jauh-jauh dari nama-nama itu. Cuma karena bedanya tidak terlalu jauh itu tadi, maka mungkin akan cukup memakan waktu kalau tidak malah alot. Oke, baiklah, kita akan tunggu sama-sama nanti bagaimana partainya Bung Willy ini akan benar-benar mendeklarasikan calon duit tunggal dan juga calon yang terbaik, begitu ya Bung Willy ya. Kita akan tunggu sama-sama bagaimana nanti nama siapa yang akan keluar. Bung Willy dan juga Mas Jayadi, terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Terima kasih. Salam.